going to speak right now in Indonesia for those who are not fluent in English. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, kita saat ini bisa berada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Banyak gereja, semua gereja tutup. Kita tidak bisa beribadah ke dalam gedung gereja, tapi kita bisa mendengarkan firman Tuhan, suatu anugerah Tuhan. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus, ya kan? Karena orang-orang Farisi dan Saduki sangat membanggakan mengenai bait Allah. Bait Allah ini akan hancur dan akan didirikan lagi dalam 3 hari. Mungkin bait Allah itu dibangun 36 tahun. Mengapa Tuhan Yesus bisa membangkitkan 3 hari? Mereka tidak tahu itu yang mengatakan mengenai kematiannya dia dan kebangkitan dia. Saya ingin membagikan suatu ayat di 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7, 8, 9, 10, dan 11. Mari kita baca ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab berkata sadarlah, berarti ada orang yang tidak sadar. Berjaga-jagalah, berarti ada orang yang lalai. Maka itu kita diingatkan sadar dan berjaga-jagalah. Karena sifat manusia adalah lupa dan tidak waspada, lalai. Lawanmu, kita mempunyai lawan. Seperti Presiden Donald Trump mengatakan, ada lawan yang tidak bisa dilihat, yaitu coronavirus. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan, ada orang yang dapat ditelan. Dan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kita bingung karena kita merasa iman kita kurang. Padahal di dalam kitab Roma pasal 12 ayat ketiga, kita diberi ukuran iman. Saudaraku, saudara, dengan Yesus itu lebih daripada cukup. Saya dan Yesus lebih daripada cukup. Iman kita ini bukan karena kekuatan seseorang atau kekuatan hamba Tuhan. Iman kita itu berdasarkan di kayu salib, di mana Yesus mati dan dia bangkit kembali. Itu iman kita. Dan iman itu pun kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Amin. Lamalah dia dengan iman yang teguh. Kita melihat suatu Elia adalah manusia hamba Tuhan yang Tuhan luar biasa. Tapi Alkitab berkata bahwa Elia itu sama seperti kita. Dan dia berdoa sungguh-sungguh. Dan dia berdoa artinya tidak bimbang. Dia tidak bimbang. Dan dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Karena Nabi Elia itu berkata kepada orang-orang itu, mana yang kamu pilih? Kamu ikut Baal atau kamu ikut Yesus? Jangan terus bimbang. Jangan terus bimbang. Pilih mana? Itulah imannya Nabi Elia. Dan Elia manusia biasa. Dia penuh dengan ketakutan juga setelah dia diintimidasi dengan perempuan Jezebel itu. Dia takut, dia lari dan dia mau bunuh diri. Dan dialah yang iman seperti itu. Iman yang teguh. Mungkin saudara mengatakan, aduh Pak Ishak, iman saya kurang teguh ini, ya kan? Saudaraku, sangat mudah, kembalilah kepada Yesus. Seperti di Markus pasal yang ke-9, seorang ayah yang anaknya tuli, anaknya bisu karena kena roh bisu sehingga tidak bisa bicara, ya kan? Tuhan Yesus menegur, mengapa engkau tidak percaya?
orang itu berkata, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau saudara mempunyai iman sebiji sesawi aja, iman yang kecil seperti Petrus, iman yang kecil membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Begitu mudahnya. Susah kalau kita itu mengikuti cara kita sendiri. Ikutlah cara Tuhan, yaitu apa? Menerima Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit kembali, yang menghapus dosa-dosa saudara, menyembuhkan segala macam penyakit kita. Siapa yang harus kita percaya saat ini, di saat-saat masa-masa yang sulit demikian? Mungkin ada dokter, ada rumah sakit, ada obat, semuanya. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Tapi semua itu jawabannya adalah kepada Yesus. Saya ingat ketika Daud mengadakan sensus, dia melanggar titah Tuhan karena dia ingin percaya kepada kekuatan tentaranya daripada Tuhan. Itulah di Israel, dan tulah itu mematikan orang-orang. Kemudian Tuhan melihat, dan malaikat Tuhan membantu untuk menghentikan tulah itu. Saudara percaya bahwa malaikat Tuhan dilepaskan dan tulah ini akan berhenti. Dan tulah ini akan berhenti. Kita sekarang tidak percaya. Padahal Yesaya 26 berkata, aku bisa memberikan kepadamu damai sejahtera yang sempurna bagi mereka yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Ya, di tengah-tengah krisis yang demikian hebat, panik yang demikiannya, Tuhan bisa memberikan damai sejahteranya kepada kita. Saya sendiri bukan orang yang sempurna, seringkali khawatir dan cemas. Tapi saya membuat keputusan untuk menolak kecemasan dan kekhawatiran dan memberikan kepada Tuhan Yesus, yang di mana Dia mau menolong kita. Amin. Jadi lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, semua umat manusia di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat yang ke-10 ini sangat indah sekali. Dan Allah sumber segala kasih karunia, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, katanya, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Suatu pengharapan bagi kita, bagi seluruh dunia, ketika kita mengalami krisis yang sedemikian membahayakan, menakutkan ini. Katanya Tuhan akan melepaskan kita, ya kan? Tuhan akan mengokohkan kita, menguatkan, meneguhkan. Saya akhiri dengan suatu cerita, yaitu di buku Daniel. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel selalu berdoa. Dia di dalam pembuangan negara Babilonia. Di sana tidak ada gerejanya. Teman-temannya cuma Sadrak, Meshach, dan Abednego dan yang lain-lainnya, tidak bisa berkumpul. Mungkin sama seperti saat ini ya. Kita bisa mengalami bagaimana perasaan Daniel. Dia tidak ada gereja, tidak bisa bergereja. Cuma ada satu tempat di mana menghadap Yerusalem, dia bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Meskipun keadaan demikian, kasih karunia Tuhan luar biasa, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa mengambil perjamuan suci. Luar biasa. Saya melihat ini biasanya cuma di film atau TV cerita mengenai virus, tapi ini terjadi dengan sungguh dalam hidup kita. Virus itu menyerang. Daniel di set up, Daniel dijebak oleh pegawai-pegawai tinggi kerajaan Darius pada waktu itu, dan raja pun dijebak, sehingga raja pun tidak bisa menyelamatkan Daniel. Saudara, ada waktunya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan kita melihat pertolongan Tuhan. Kita telah melihat semua obat-obatan mungkin akan ditemukan, rumah sakit dan dokter. Kita bersyukur kepada dokter-dokter yang hebat dan rumah sakit semuanya. Tapi pada waktu Daniel ini, meskipun raja tidak bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa menolong. Kalau
kalau semua umat manusia, orang-orang percaya tidak panik, tapi imannya dilepaskan kepada Tuhan. Iman itu tidak boleh disimpan, iman itu tidak boleh mati, tapi iman itu harus dilepaskan, hidup dan beraksi, sehingga Tuhan senang, Tuhan puas, karena iman kita bekerja. Dan Daniel dijebak dan dimasukkan gua singa. Dan raja sangat sedih sekali. Malam itu tidak ada hiburan, dia tidak mau makan. Pagi-pagi dia bangun, oh Daniel, 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 Allahmu yang kamu layani, kamu sembah terus menerus ini. Maka itu kalau kita mau ikut Yesus, kita itu tidak satu hari. Jangan ikut Yesus pada waktu kita mengalami krisis, takut begini. Tapi kalau semuanya telah berlalu, ikutlah Yesus. Ikutlah Yesus, sembah dia. Daniel tidak pernah dia tidak menyembah Tuhan tiap hari, karena itu hidupnya dia. Marilah kita membuat Yesus segala-galanya bagi hidup kita. Yesus segala-galanya. Bukan hartamu, bukan kekayaanmu, bukan titelmu, bukan jabatanmu, bukan sekitarmu. Daniel orang yang sangat pintar sekali, digaji tinggi mungkin, masa depannya cerah. Siapa tahu tiba-tiba dia ada di gua singa. Dan Daniel menjawab dari gua singa itu, Daniel, tidak, Allahmu bisakah melepaskan engkau? Bisakah Tuhan melepaskan kita dari malapetaka ini, krisis virus ini? Jawabannya seperti yang ada di Daniel. Raja, oh Raja yang mulia, ya, tadi malam Allahku mengirim malaikatnya, sehingga singa-singa itu tertutup mulutnya. Haleluya. Singa-singa itu tertutup mulutnya. Amin. Malaikat-malaikat Tuhan dikirim dan dia menutup singa-singa itu. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan siapa yang bisa dapat ditelan. Saudara tidak bisa ditelan oleh singa itu, karena kenapa? Karena engkau memberikan segala kekhawatiranmu kepada dia. Seperti ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau orang yang dapat ditelan adalah orang yang selalu khawatir dan tidak menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kalau saya ingat ayat ini, Tuhan, saya tidak mau khawatir. Ketika saya khawatir, Tuhan, saya menolak kekhawatiran. Kenapa? Saya tidak mau ditelan, dimakan oleh singa. Amin. Kalau saudara tidak mau ditelan oleh singa, menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Marilah kita memutuskan untuk percaya. Percaya apa? Satu, kita ikut Yesus setiap hari. Tiap hari ikut Yesus. Keputusan untuk memuliakan Tuhan. Tiap hari kita membuat keputusan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan menyerahkan segala kekhawatiran. Dan Tuhan bahkan akan memberikan damai sejahtera yang sempurna kalau pikiran kita tertuju kepada Dia. Jadi iman yang teguh itu, saudara tidak harus berpuasa 40 hari, 40 malam. Saudara, ya baguslah kalau saudara bisa berpuasa 40 hari 4 malam. Membaca Alkitab seharian, ya bagus kalau membaca seharian. Tapi saat ini loh, ketika kita minta Tuhan, aku minta iman yang teguh. Tolonglah aku Tuhan. Tuhan akan memberikan. Kita akan mengambil perjamuan suci. Perjamuan suci pada waktu zamannya para rasul, mereka mengadakan perjamuan suci di rumah-rumah. Kalau gereja ditutup, saudara tidak bisa perjamuan suci, masa mau menunggu sampai gereja buka? Padahal kebutuhannya sekarang. Karena perjamuan ini di mana undangan Tuhan kepada kita. Dan perjamuan suci ini bukan milik organisasi gereja.
perjamuan suci ini adalah miliknya Yesus, tuan rumahnya Yesus kepada gereja, yaitu orang-orang percaya. Ini tidak dimiliki oleh Injil Reform, tidak dimiliki oleh orang Katolik, tidak dimiliki orang karismatik, tidak dimiliki orang Presbyterian, orang Baptis, orang Adventist, tidak dimiliki oleh golongan gereja. Tapi ini milik Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keluarga Tuhan dan boleh mengambil perjamuan suci. Dan perjamuan suci ini adalah di mana kita mengambil bagian. Ini tubuhnya, ini darahnya, dipecah-pecahkan buat kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin untuk kemelaratan kita, supaya kita yang sangat-sangat melarat di kutuk ini boleh kaya di dalam Kristus. Oh, itu kebaikan dia, cintanya dia. Bukan cinta omong kosong, tapi dia lakukan. Dia lakukan. Dan dia mengasihi. Dan akan ada pertukaran kuasa Tuhan di dalam meja Tuhan ini. Ya. Dan percayalah. Percayalah. Dan kita akan berdoa, saudara-saudara, untuk negara Amerika ini. Ya. Kita akan berdoa untuk Presiden Donald Trump, Presiden Mike Pence, dan semua pemimpin yang lain. Itu adalah perintah Tuhan yang benar. Kalau saudara tidak suka sama pemimpinmu, bukan karena perasaan kamu, karena itu perintah Tuhan untuk berdoa untuk pemimpin kita. Jangan kita karena tidak suka sama pemimpin kita, pemimpin itu, kita kan nggak mau berdoa dan kita melanggar, melawan Tuhan sendiri. We need to pray for our leaders, our president. You might not like President Trump or Vice President Mike Pence. It does not matter. Okay? You just fulfill the Bible to please God. This is our command, to pray for our leaders. Amen. This is the time now. This time like this, okay? Perfect love, case of fear. Again, we might not like this, this guy or this policy, but we have to love people. Amen. We can practice tonight. We come to the table of God here to celebrate. To come to the table of Jesus. Datang ke meja Tuhan ini adalah perayaan. To celebrate. Celebrate what? His death, His resurrection, that He's coming again. This is a victorious moment. Perayaan Paskah, perayaan perjamuan suci adalah perayaan kematian Dia, kebangkitannya Dia, dan Dia datang kembali. Ini kabar sukacita bahwa penyakitmu disembuhkan. Tuhan bisa memberikan saudara umur panjang, kesehatan, perlindungan ilahi. Bagi Dialah yang jauh dapat melakukan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa-Nya. For Him who is able to do exceedingly abundantly than what we ask or we imagine. Amen. So we come to the table of God here to celebrate. Amen. Okay. What we only have here is Pastor John, my wife Laya, sister-in-law Natalie, and Isaiah, and of course, my daughter Keisha, who like in her room. We are small group here, and this is amazing that we can do this communion together. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the word of Apostle Paul here. Faith is very simple, not too complicated. Taking communion is very simple, not too complicated. You just come and believe. Are you ready at home there to celebrate together the communion? You got your bread and you got your
your cup, and we believe God, and we come to the table of God, and this is not church idea, this is not somebody else's idea, this is Jesus' idea of the communion. This is His intention for us, and this is celebrations. Amen. This is the word of Apostle Paul here. For I received from the Lord, which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which He was betrayed, took bread, and then He had given thanks. He broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Amen. We celebrate this, and you come and we eat together. I think that's beautiful and powerful. The church, at the beginning of the church, at the beginning, they come from house to house to celebrate the communions. So the church right now is not limited to the buildings. Like 2 or 3 gather together in the midst, Jesus comes in the midst of us. And I thank you for the presence of the Holy Spirit, His healing power, and His healing and His divine protections. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's come to take your come here, Pastor John, Leah, and Laya, and Isaiah. The body of Christ broken for you, Leah, and the blood of Jesus shed for you. Pastor John, the body of Christ broken for you, and the blood of Jesus shed for you, Pastor John. The body of Christ broken for you, Isaiah, of Jesus shed for you. The body of Christ broken for you, Laya, and the blood of Jesus shed for you. Hallelujah. Hallelujah. Let us thank God for His divine protections in our life, our friends, our family, our country, community, and our countries. Kita bersyukur perlindungan ilahi Tuhan kepada kita masing-masing, keluarga kita, sahabat kita, komunitas kita, negara kita, dan seluruh dunia. Haleluya. Believe, percaya ada pertukaran surga datang dalam hidup saudara. Believe there is exchange of power. Heaven comes to your life. Oh, that is beautiful. Jesus, we need you. Jesus, I need you. I need your mercy, your kindness, your goodness, your love, your protection, your healing. Tuhan, kami butuh cinta-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, kesembuhan. Haleluya. We understand that we cannot live without you. Kami percaya kami hidup ini tidak bisa tanpa Engkau, Tuhan. And every moment of the day that we need you. Setiap saat kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu supaya kami mendapatkan kasih karunia daripada-Mu. We humble ourselves before you. It's not our excellency, it's not how good we speak, how clever we are, but we humble ourselves to receive the grace from you. This table belongs to you, Jesus, to those believers who believe in you, who believe in Jesus, His death, His
resurrection, and you coming back again as a King of Kings and Lord of Lords. We want to celebrate. Thank you for triumph, victory. Terima kasih Tuhan untuk perayaan ini, untuk kemenangan, untuk kemenangan. Haleluya. Kebaikan-Mu luar biasa. Di meja-Mu Tuhan ada kesembuhan. Di meja-Mu Tuhan ada perlindungan ilahi. Di meja-Mu Tuhan ada kesehatan, ada promosi, ada berkat. In your table, Lord, you provide joy, peace, divine protection, healing, promotion. Oh God, we are so thankful, grateful because of you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My brother and my sister, this is the body of Christ broken for you. Let us eat together in the name of Jesus. My brother and my sister, this is the cup of salvation, the blood of Jesus shed for you. Let us drink together in the name of Jesus. Let us declare that it is well with your soul, it is well with your finances, it is well with your job, it is well with your family, it is well with your health. It is well with your friends and community and surroundings you. It is well with these nations and nations all over the world. Father, I pray in the name of Jesus that you dispatch your angels tonight here and to stop this virus. I pray that nations will hear the good news. What is the good news? That Jesus died for everyone's sins, and Jesus heals, that Jesus restores, that Jesus who died on the cross took away all sins, sickness and diseases, and by your stripes all were healed and whole. Hallelujah. And I thank you. And I thank you for the good news. Lord, I pray for people who are affected by this virus. Maybe they lost their loved ones. Oh Lord, your comfort be with them. Oh Lord, right now who are panicked and frightened and living in the fear, Holy Spirit come to rescue them. Because Holy Spirit, you don't give us spirit of fear, but love, power and sound mind. Father, those who are still healthy around the world here in Tulsa, Oklahoma, America, around the world, protect us from this virus in the name of Jesus. Deliver us from sickness and diseases in the name of Jesus. And I pray for President Trump and Vice President Mike Pence, congressmen and congresswomen, senators, and all leaders in America that wants to work together to resolve this coronavirus, and all
leaders, presidents, kings, queens, prime ministers, the governors, mayors, every cities, governors, every states and provinces. Lord, be with them. And be with them. Give them strength and your wisdom. And all the doctors and the nurses, the policemen and policewomen, and the armies who are involved all in this nation. Thank you for your divine protection upon them, who work very hard. We want to give you thanks. We want to give them thanks, Lord Jesus. Hallelujah. In our city here, Tulsa, Oklahoma, spare us, Father God, from this virus. In our state, Oklahoma, spare us. In America, deliver us and heal us in the name of Jesus. Restore us. But across the nations, Indonesia, China, Korea, Italy, especially we suffer a lot, Spain, Europe, Asia, Middle East, Africa, Latin America, Australia. Lord, let your healing, the healing of Jesus will sweep those countries. Hallelujah. And drive out this virus, out from this earth. And your salvation, Lord Jesus, your salvation, the Son of Righteousness, will come in and show up. Hallelujah. And bring the good news. And people will see the light of the gospel, the light of Jesus. People will see that. Hallelujah. Praise God. Praise God. Our hope, our trust is in you, Lord Jesus. We run to you because you are like a mighty, strong tower. We run to you. Hallelujah. We thank you for the promises, for the communion, for divine health, divine protections, divine healing. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. God, we thank you that we can worship you and hear the word of God. Even our church building is closed. We ask you your mercy to continue, Father God, for restoration, not only in America, but all over the world. We are ready for your help. We open our arms toward you. We open our hearts toward you. Jesus, we declare you are our Savior. You are our Lord. You are the Lamb of God who took away the sins of the world. In Jesus' name. Everyone said, Amen. Amen. Hallelujah. Well, thank you, everyone. Thank you, everyone.